Rumah hebat ini menggunakan cat Avitex karena cat Avitex diproses dengan hebat. Menggunakan resin terbaik membuatnya lebih tahan lama. Tidak mengandung merkuri sehingga aman untuk kamar anak. Dengan pigmen berkualitas, hasilkan warna cerah dan mudah diaplikasikan. Cat Avitex, dari proses hebat tercipta cat hebat. Cat Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Dipersembahkan oleh hadirin penonton netizen, kita kembali dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Kini kita masuk segmen 3 dan masih kelanjutan segmen sebelumnya di mana komunitas akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para paslon. Dan peraturannya karena itu masih sama dan ini sesuai dengan tema besar kita dari masyarakat untuk Jakarta. Saya ingatkan kepada para penonton sekali lagi, pada saat salah satu paslon memberikan jawaban, tanggapan, tolong ditahan, tepuk tangan maupun seruan-seruan. Tadi kita sudah berkomitmen, kalau ada yang tertangkap melanggar komitmen, saya akan langsung tindak tegas karena ini adalah debat pamungkas. Saya ingin dengar suaranya dari pendukung paslon 2. Kita jaga komitmen? Pendukung paslon 3 siap jaga komitmen? Baik. Hadirin, kita langsung masuk kepada komunitas kedua, yaitu perwakilan dari masyarakat transportasi. Untuk itu saya minta berdiri, silahkan diambil dulu pertanyaannya dan disebutkan namanya. Yang akan menjawab terlebih dahulu adalah paslon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daryono, saya ingin memberikan pertanyaan kepada dua paslon yaitu terkait dengan transportasi di DKI. Mohon sabar, Musa buka dulu Pak. Ya, Pak Daryono menunjukkan bahwa memang itu sistemnya undian ya Pak ya. Pak, sekarang masih banyak warga yang penghasilan di bawah UMP. Jadi mahalnya ongkos transportasi membuat mereka kesulitan. Katanya ada yang merencanakan tarif Rp 5.000 untuk semua angkutan gabungan. Terus tarif Transjakarta 3.500. Sementara online banyak menawarkan bonus potongan. Apakah dimungkinkan tarif yang lebih murah atau digratiskan sekalian Pak untuk membantu warga yang kurang mampu dan tertarik naik angkutan umum. Ya. Monggo. Jadi Pak Daryono tadi kata-katanya adalah apakah mungkin digratiskan saja termasuk. Cukup jelas paslon 3? Silakan, waktunya adalah 1,5 menit. Matur nuwun Pak Daryono. Jadi ketika kita bicara tentang transportasi, itu lebih dari 30% biaya hidup seringkali dialokasikan untuk transportasi di Jakarta. Ini karena mahal. Karena itu kita akan mengintegrasikan dalam konsep transportasi yang kita sebut dengan OKO Trip. OKO Trip. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin seluruh mode transportasi di Jakarta tersambungkan. Dari mikrobis, kemudian bis menengah, sampai BRT, kemudian LRT maupun MRT dalam satu sistem. Hari ini belum, hari masih jalan sendiri. Satu integrasi, dan integrasikan itu komponennya apa? Satu adalah biayanya terintegrasi, 5.000 semuanya, termasuk dari Kepulauan Seribu ketika mereka datang ke Jakarta, maka tiket yang dipakai untuk kapal langsung bisa dipakai untuk seluruhnya. Yang kedua adalah manajemennya dibuat terintegrasi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kesejahteraan dari penyelenggara seperti bapak-bapak ini. Kesejahteraannya harus terjamin. Karena itu subsidi yang kita berikan bukan hanya
untuk Transjakarta, tetapi diberikan untuk keseluruhan sistem transportasi di Jakarta. Kalau hari ini yang banyak menerima Transjakarta, dengan begitu maka biayanya murah, bisa kemana saja, nyaman, dan pemerintah menanggung ongkosnya. Terima kasih. Pak Anies cukup? Baik, kita langsung saja beri kesempatan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari komunitas tersebut. Apakah perlu dibacakan lagi? Tidak perlu, silakan. Terima kasih Pak Daryono, ini mewakili komunitas yang pakai transportasi. Nah itulah kenapa kami sejak 2 tahun yang lalu memaksa warga Jakarta menggunakan e-tiket. Misalnya dulu orang dari Manggarai mau ke Blok M itu 4 kali naik bus. Nah dengan ada tiket kami mulai tahu orang ini naik di situ, makanya sekarang 1 kali naik bus. Sama juga sebetulnya ketika orang mau ke Blok M, ada beberapa rute yang sudah kami ubah juga. Jadi intinya memang di e-ticketing. Nah perlu saya sampaikan pada Pak Daryono dan teman-teman, kami sebenarnya sudah menggratiskan Pak sejak tahun yang lalu naik bus. Jadi kalau Bapak Ibu punya gaji UMP, tinggal lapor di Bank DKI penerimaan gajinya, maka otomatis Bank DKI memberikan gratis. Sekarang para marbot yang tinggal di rumah susun, anak-anak semua sudah gratis. Ini bagian dari kami menopang supaya biaya hidup mereka transportnya murah. Hanya memang busnya perlu kami tambah. Rute kami sudah tambah 100 lebih rute yang langsung tujuan sampai kemana. Jadi ini yang penting, kenapa kita dorong dengan e-ticketing. Sekarang lansia malahan yang tidak mampu bisa kami jemput dengan Transjakarta Care. Kami punya 26 unit. Jadi orang kalau pakai kursi roda, pengen dijemput, nggak punya uang ke rumah sakit, tinggal telepon 1 hari sebelumnya, kami datang, kami jemput, kami urusin. Jadi sebenarnya kalau gratis itu sudah lakukan. Integrasi tentu harus integrasi. Kami sudah integrasi MRT, LRT juga. Ke depan pasti nyambung. Ya, Pak Basuki cukup. Langsung kepada Paslon 3, harap menanggapi jawaban dari Paslon 2 atas pertanyaan tersebut. Silakan, waktunya adalah 1 menit. Ketika kita mengatakan akan mengintegrasikan, maka kita melihat mobilitas penduduk. Dan terakhir studi dilakukan itu tahun 2007, udah 10 tahun yang lalu. Konsekuensinya, cara kita mengatur rute hari ini tidak mencerminkan kebutuhan warga. Karena itu kita integrasikan dan rutenya disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas warga di Jakarta. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita malah akan mengajak lebih jauh dari penyedia transportasi online untuk juga terlibat. Terutama di fase di mana kita membangun integrasi itu. Karena itu perlu proses, perlu waktu. Di fase itu integrasi dengan penyedia online akan kita lakukan. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, kita akan memastikan proses ini tidak top down tapi bottom up. Teman-teman penyelenggara selama ini minim diajak, kami akan undang terlibat. Anda bantu rumuskan rutenya, prosesnya. Pak Anies cukup sampai di sana dan kita langsung saja beri waktu kepada Paslon 2 menanggapi jawaban yang disampaikan Paslon 3, waktunya 1 menit. Silakan. Kadang-kadang saya juga heran juga, kami dianggap tidak bottom up. Sebetulnya ketika Anda menggunakan tiket, menempel waktu keluar, itulah bottom up yang kita lakukan. Kami tahu persis Anda sampai kemana. Misalnya dulu Kampung Rambutan ke Blok M, 3 kali naik bus. Kenapa kami tahu banyak penumpang pengen Kampung Rambutan langsung Blok M? Karena dia tap. Jadi ini 1 juta lebih. Penumpang ini belasan juta tentu butuh data. Makanya kami dengan pola seperti ini jadi data. Kami akan terus membuat rute-rute yang baik. Busnya kami kelas dunia semua. Bahkan bus kami yang baru-baru ini, showbreakernya pun bisa miring. Supaya yang pakai kursi roda itu bisa rata. Kalau enggak dia langsung meluncur. Dan lantainya pun enggak mungkin jatuh. Sekarang kita pun mengurangi 20% kapasitas kursi supaya bisa hadap ke depan. Sehingga perempuan mempunyai ruang yang nyaman di dalam bus. Busnya semua sangat standar. Kenapa lambat? Karena kami ingin produksi karoseri lokal. Itu aja masalahnya. Ya, Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana dan kita tepuk tangan untuk jawaban Paslon 2, Paslon 3 dan juga masyarakat transportasi. Dipersembahkan oleh